Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat. Perkenalkan, saya Al-Aminuddin, anggota Bawaslu Kabupaten Sekadau, Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi terkait hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Baik, sahabat-sahabat sekalian, mari kita simak slide berikut. Sebagaimana kita ketahui, negara Indonesia adalah negara hukum atau Rechtsstaat yang telah ditegaskan pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum ini maksudnya yaitu penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan didasarkan atas hukum. Negara hukum memiliki beberapa ciri-ciri. Menurut pendapat salah satu ahli hukum Eropa kontinental, Friedrich Julius Stahl, ada 4 ciri-ciri negara hukum. Yang pertama, adanya jaminan atas hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak asasi manusia. Ini kita kenal dengan trias politika, yaitu pembagian kekuasaan menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian yang ketiga, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan. Nah, ini berkaitan dengan topik yang akan kita bahas pada kali ini. Dan yang terakhir yaitu adanya peradilan administrasi dalam perselisihan. Pengertian peraturan perundang-undangan yaitu suatu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan berfungsi setidaknya ada 4. Pertama, untuk mengatur hubungan antar manusia dalam hidup bermasyarakat. Kemudian yang kedua, untuk menjaga dan melindungi hak-hak warga negara. Yang ketiga, untuk menyelesaikan masalah-masalah atau sengketa-sengketa. Dan yang terakhir, untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Dalam peraturan perundang-undangan tentu memiliki hierarki. Nah, hierarki merupakan jenjang atau tata urutan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku mulai dari yang tertinggi hingga yang paling rendah. Dalam hierarki tersebut berlaku asas bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam sejarah perubahannya, hierarki perundang-undangan di Indonesia mengalami beberapa kali perubahan. Pertama, pada masa Orde Lama, hierarki peraturan perundang-undangan ditetapkan melalui ketetapan MPRS nomor 20/MPRS tahun 1966 dengan tata urutan yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ketetapan MPR, kemudian undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, dan peraturan pelaksana. Pada era reformasi, hierarki peraturan perundang-undangan berubah dengan ditetapkannya ketetapan MPR nomor 3/MPR tahun dengan tata urutan yang pertama yaitu undang-undang, kemudian ketetapan MPR, kemudian undang-undang, Perpu, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Selanjutnya perubahan terjadi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dengan tata urutan yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian undang-undang atau peraturan pemerintah mengganti undang-undang, selanjutnya peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah. Dan kemudian terakhir perubahan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang saat ini telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dengan tata urutan peraturan perundangan sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ketetapan MPR, kemudian yang ketiga Undang-Undang,
dan atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah, dan yang kelima, peraturan presiden, dan yang keenam, peraturan daerah provinsi, serta yang terakhir, peraturan daerah kabupaten kota. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan peraturan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional, hukum dasar, dan merupakan konstitusi negara Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu ketetapan MPR, yaitu bentuk putusan MPR yang ditetapkan dalam sidang MPR berisi hal-hal yang bersifat penetapan atau basic. Kemudian undang-undang, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Selanjutnya, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yaitu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Kegentingan yang memaksa ini maksudnya suatu kondisi ada persoalan hukum dan aturan-aturan yang ada tidak dapat menyelesaikan persoalan tersebut. Sementara untuk melakukan perubahan atau revisi terhadap undang-undang memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga solusi atas persoalan hukum harus didapatkan dalam jangka waktu yang singkat. Sebagai contoh, pada saat ini negara Indonesia sedang mengalami pandemi COVID-19 atau virus corona. Nah, terkait ini pada konteks pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 harus ditunda. Nah, penundaan tersebut harus dilakukan dengan merubah undang-undang. Namun, kondisi kegentingan yang memaksa yaitu pandemi COVID-19 sehingga Presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang agar segera menemukan solusi atas persoalan hukum dari penundaan pilkada tersebut. Kemudian selanjutnya ada peraturan pemerintah, yaitu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang. Selanjutnya ada peraturan presiden, yaitu peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan. Kemudian Perda Provinsi, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Dan yang terakhir, peraturan daerah kabupaten kota merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten kota dengan persetujuan bersama bupati atau wali kota. Nah, selain dari ketujuh peraturan perundang-undangan berdasarkan hierarki sebagaimana pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, ada peraturan perundang-undangan lain yang keberadaannya diakui dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya. Apa saja peraturan perundang-undangan tersebut? Yaitu peraturan yang ditetapkan oleh DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang dengan DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten Kota, Bupati Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat. Pada konteks lembaga penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu adalah lembaga atau komisi yang dibentuk dengan undang-undang sehingga mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan sebagai peraturan untuk melaksanakan undang-undang. Nah, contoh di KPU ada peraturan KPU dan di Bawaslu ada peraturan Bawaslu. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Dan sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.